halaman terasa tidak mencukupi untuk membahas ya, silahkan tambahkan sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau 15 PPT juga 15 slide terlalu sedikit, silahkan tambah ya sesuai dengan kebutuhan ya. Yang penting setiap diskusi adalah ya pengalaman belajar ya. Setiap diskusi adalah pengalaman belajar yang menarik ya. Jadi upayakan setiap proses berdiskusi adalah pengalaman belajar yang menarik bagi semuanya ya. Menarik bagi penyaji, menarik bagi moderator, dan menarik bagi seluruh peserta diskusi ya. Saya ingatkan juga, saya ajak semuanya bahwa semua bahan diskusi harus dibaca bersama-sama ya sebelumnya ya. Pokoknya buku-buku yang relevan ya, bukan makalah yang dari penyaji ya. Ya pokoknya kan hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Ya silakan ya Anda membaca buku Anda ya. Kan Anda sekarang sudah punya buku kan, karena buku itu wajib dimiliki supaya setiap saat Anda bisa membaca, bisa belajar ya. Ya, carilah topik yang membahas konsep dasar psikologi pendidikan. Itu kan baca oleh Anda ya. Apa sih psikologi itu ya? Apa sih gunanya psikologi pendidikan itu? Kalau di sekolah tidak pakai psikologi pendidikan, apa yang akan terjadi? Kalau guru tidak memahami karakteristik anak, apa yang terjadi? Kalau kurikulum tidak mempertimbangkan perkembangan psikologis anak, apa yang akan terjadi gitu kan? Itu yang harus Anda pikirkan ya. Ada berapa topik nih? Ada 10 topik kan ya. Ada 10 topik. Silakan pelajari itu ya. Supaya Anda betul-betul memperoleh pengalaman yang berharga yang akan berguna dalam karir dan profesi Anda nanti. Ya, silakan sekarang kelompok 1 siapa? Moderatornya siapa? Saya, Pak. Siapa, Puji? Siti, ya, silakan. Ya, silakan dibuka oleh Siti Amel, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Suherman selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, juga kepada teman-teman Teknologi 2021, Teknologi Pendidikan 2021 kelas 2B yang hadir pada pertemuan siang hari ini. Saya Siti Amelia Fasha selaku moderator yang akan memandu presentasi kita pada siang hari ini dengan topik materi konsep dasar psikologi pendidikan yang akan disampaikan oleh Puji Rahmawati, Rifki Hafiz, Dimas Chandra Seka, Ade Cahyono, Atalasi Markayan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita beribu nikmat sehingga akhirnya kita bisa hadir pada pertemuan siang hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. PPT-nya? Bentar dulu, bentar.
Apa udah kelihatan? Udah deh. Ya, silakan. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai presentasi kita pada hari ini yang akan disampaikan oleh kelompok 1 dengan anggota Ade Cahyono, Atalasi Markayan, Dimas Chandra Seka, Fuji Rahmawati, dan Rifki Hafiz. Kepada presentator pertama, Fuji Rahmawati, saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Walberg and Hertel 1992. Psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu sendiri yang menghubungkan antara pendidik dan psikologi. Pendidikan. Ya, antara pendidikan dan psikologi. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penelitian-penelitian ilmiah dalam berbagai aspek dimensi belajar mengajar, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip psikologi pendidikan ini diaplikasikan dalam konteks Prinsip-prinsip psikologi. Ya, jangan ditambah-tambah itunya membacanya ya. Karena beda maknanya. tetapi juga bagaimana psikologi ini diaplikasikan dalam konteks pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Lalu yang kedua menurut 2014, dia mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Lalu menurut Duchesne and McCall 2016, ia menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana kondisi siswa dan implikasinya pada proses pembelajaran. Artinya bahwa psikologi pendidikan berperan dalam membuat sejumlah cara yang efektif dalam mengajar. Dapat dikatakan bahwa psikologi pendidikan menekankan pada proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, internal dan eksternal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saudari Fuji yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kita akan materi yang akan disampaikan oleh Rifki Hafiz mengenai permasalahan dalam pembelajaran. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan membahas tentang permasalahan dalam pembelajaran. Jadi menurut Geek dan Berliner itu mengatakan bahwa ada 5 permasalahan di dalam proses belajar mengajar. Yaitu yang pertama, memilih tujuan pembelajaran yang tepat. Lalu kedua tuh, pada tujuan pembelajaran, guru tuh harus tahu karakteristik dan perkembangan siswanya. Yang ketiga, ada mendesain prosedur pembelajaran untuk memotivasi siswa dan bagaimana berinteraksi dengan siswa. Yang keempat, menyeleksi metode pembelajaran yang tepat. Dan yang terakhir, menggunakan alat evaluasi yang tepat. Dalam kerangka tersebut, psikologi pendidikan itu berusaha membantu pendidik dalam memahami proses dan masalah kependidikan dan mengatasi masalah tersebut dengan metode saintifik psikologis. Lalu pengetahuan tentang psikologi pendidikan itu akan memberi pemahaman tentang aspek yang terkait dengan praktik pendidikan dan memberi ide tentang belajar dalam konteks keluarga, industri, maupun masyarakat yang luas. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Rifki Hafiz yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, yaitu penelitian dalam psikologi pendidikan yang akan disampaikan oleh Dimas Chandra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang penelitian dalam psikologi pendidikan. Penelitian dalam psikologi pendidikan merupakan suatu proses dan juga output pembelajaran yang dimana hasil riset ini digunakan untuk mengembangkan body of knowledge. Adapun beberapa bentuk penelitian yang dapat dilakukan dalam psikologi pendidikan ini,
Yang pertama ada descriptive research, yaitu menggambarkan opini, sikap, atau kejadian peristiwa tertentu yang menggunakan metode interview, observasi, dan survei. Kemudian kedua, ada correlational research, yang berarti suatu proses penelitian yang bertujuan mencari hubungan baik positif atau negatif antara dua atau lebih variabel. Nah, dalam penelitian ini biasanya digunakan metode kuesioner ataupun angket. Kemudian yang ketiga ada experimental research. Research ini dilakukan bila penelitian ingin mencari hubungan-hubungan dalam situasi yang ada dan secara sistematis memanipulasi variabel dalam usahanya menentukan sebab dan akibatnya. Dan yang terakhir ada action research. Action research merupakan bentuk penelitian terapan yang didesain untuk mencari solusi atas masalah-masalah yang berhubungan dengan sekolah ataupun kelas. Nah, riset ini dapat dilakukan oleh guru, administrator sekolah, profesional di bidang pendidikan, dan lainnya, yang dapat digunakan menggunakan metode deskripsi, korelisasi, ataupun eksperimen. Ya, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dimas Chandra yang telah memaparkan materinya. Untuk menambah pengetahuan kita mengenai konsep dasar psikologi pendidikan, marilah kita simak materi yang selanjutnya mengenai manfaat mempelajari psikologi pendidikan yang akan disampaikan oleh Ade Cahyono. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih manfaat mempelajari psikologi pendidikan itu. Jadi, psikologi pendidikan itu sangat penting dipelajari oleh ilmuwan psikologi dan pendidikan karena ilmu ini bisa menjadikan dasar dalam mengembangkan kurikulum, modul-modul pembelajaran, strategi pembelajaran, media dan evaluasi pembelajaran terkait dengan potensi dan kapasitas anak didik. Yang selanjutnya itu ada peran penting psikologi pendidikan dalam mengorganisasi pembelajaran. Jadi di sini juga ada kayak peran penting psikologi pendidikan dalam mengorganisasi pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk memahami siswa sebagai pembelajaran. Yang kedua yaitu memahami prinsip dan teori pembelajaran. Yang ketiga yaitu ada memilih metode pembelajaran. Dan yang keempat itu ada memilih dan menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu ada membantu siswa yang kesulitan belajar. Dan yang selanjutnya itu ada memilih alat bantu pembelajaran. Dan yang selanjutnya ada menilai hasil dan proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada memilih sistem evaluasi yang tepat. Baik, mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ade Cahyono yang telah memaparkan materinya. Materi kita yang terakhir ini akan disampaikan oleh Atala Simar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator karena telah memberikan saya kesempatan. Materi yang saya paparkan adalah mengenal karakteristik guru yang efektif, yang diantaranya terdapat pengetahuan dan keterampilan profesional. Jadi, karakteristik guru yang efektif ini terdiri dari 10 macam. Yang pertama ada penguasaan materi. Yang kedua ada pengembangan kemampuan berpikir. Yang ketiga ada pemahaman konsep tertentu. Yang keempat ada terampil dalam mengelola kelas. Yang kelima, kemampuan berkomunikasi. Yang keenam, ada penggunaan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, penetapan sasaran dan rencana pembelajaran. Lalu yang kedelapan, ada penerapan praktik mengajar. Yang kesembilan, menerapkan keterampilan motivasi. Yang kesepuluh, pengetahuan dan keterampilan penilaian. Lalu ada juga keterampilan teknologi.
Lalu ada lagi komitmen, motivasi, dan kepedulian. Guru yang efektif harus memiliki komitmen pada tugasnya, motivasi yang kuat, juga peduli pada siswa dan kolega, serta menunjukkan sikap yang positif. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah yaitu psikologi pendidikan itu berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan proses dan faktor-faktor yang berkaitan dengan tindakan belajar. Dan tujuan dari psikologi pendidikan ini membantu siswa secara umum untuk patuh pada proses pembelajaran dan juga dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan potensi siswa. Baik. Sekian materi yang saya paparkan, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Atala selaku presentator terakhir yang telah memaparkan materi kita. Sekaligus menutup materi mengenai konsep dasar psikologi pendidikan. Kegiatan selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dimohon untuk raise hand. Baik, di layar saya sudah ada 3 orang penanya. Untuk penanya pertama kepada kelompok 9, Agnia Faza, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 9 izin bertanya, yaitu bagaimana caranya agar manfaat dari belajar psikologi pendidikan dan bimbingan dapat terus terasa. Apakah cukup atau perlu diulang? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk penanya kedua, Ivani Anastasia selaku perwakilan dari kelompok 10. Saya persilahkan. Untuk Tiffany, dipersilakan. Mohon maaf. Tes, apa terdengar? Kelompok Pani bukan? Oke, terima kasih sebelumnya. Izin bertanya, kami dari kelompok 10, pertanyaannya itu kan ada 4 bentuk penelitian dalam psikologi pendidikan. Nah, dapatkah kelompok 1 memberikan contoh atau bentuk realisasi dari keempat bentuk penelitian dalam psikologi pendidikan tersebut? Terima kasih. Apa terdengar jelas? Terdengar. Terima kasih. Baik, untuk penanya yang selanjutnya yaitu Muhammad Dito selaku perwakilan dari kelompok 3, saya persilahkan. Ya, izin bertanya, kami dari kelompok 3 mau bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana evaluasi yang baik dan benar menurut perspektif psikologi dan sistem evaluasi yang seperti apa yang tepat untuk digunakan dalam metode pembelajaran yang berbeda-beda?
Baik, untuk penanya yang selanjutnya, yaitu Jif Syafiq Akbar selaku perwakilan dari kelompok 8. Kepadanya Oke. saya persilahkan. Terima kasih moderator. Jadi tadi kan dibahas tentang metode descriptive research, yang dimana riset itu menggambarkan opini, sikap atau kejadian atau peristiwa tertentu yang menggunakan metode interview, observasi, dan survei. Nah, pertanyaannya, ada nggak sih kalian bisa nggak ngasih contoh survei di jenjang SD? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para penanya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Sebelum lanjut, mau jawab pertanyaan Dito dulu ya. Tadi kan Dito nanya, bagaimana sih evaluasi yang baik dan benar menurut perspektif psikologi, dan sistem evaluasi yang seperti apa yang tepat digunakan dalam metode pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi kan psikologi belajar tuh memang berfokus mengenai gimana sih suatu ilmu pengetahuan tuh bisa dipelajari oleh orang lain. Nah, pengajar tuh di konteks ini tuh memegang peranan penting dalam menyalurkan ilmunya kepada yang dimilikinya ke orang lain. Nah, untuk tahu seberapa besar sih gitu serapan yang diterima oleh orang lain atau siswa atau kayak kita gitu tuh, itu tersebutlah diperlukan evaluasikan benar. Mungkin yang pertama tuh ada dua ya. Yang pertama ada bisa melihat sejauh mana sih serapan ilmunya. Jadi ini tuh bisa diukur dan kita tuh bisa dapat gambaran kayak, oh si anak ini tuh udah sampai sini nih ilmu yang udah kita pelajarinya gitu. Jadi kita bisa tahu dia tuh udah tercapai atau belum. Terus yang kedua tuh bisa membandingkan prestasi sebelum dan sesudah proses belajarnya. Ini juga bakal berguna, terutama tuh buat mengetahui
apakah seseorang itu mengalami peningkatan di dalam proses pembelajaran yang sudah dia ikuti atau dia pelajari itu, atau justru bisa mengalami penurunan. Jadi menurut evaluasi yang bisa digunakan di bidang psikologi itu bisa melihat sejauh mana serapan ilmu dan juga membandingkan prestasi sebelum dan sesudah proses belajar. Sudah jelas belum, Dito? Sip. Boleh izin menjawab pertanyaan dari Agnia? Kan tadi yang ditanyakan tuh bagaimana caranya agar manfaat belajar psikologi pendidikan itu lebih terasa. Jadi kita itu agar lebih terasa dalam mempelajari atau belajar tentang psikologi pendidikan itu ya, seperti misalkan kayak kita kalau misalkan lagi belajar ini ya kita harus lebih memperhatikan lah, kayak kita mengetahui yang sedang dipelajari itu seperti apa, terus teorinya yang dipelajari seperti apa, terus kita juga dalam diri kita juga kita harus ini tidak ada keterpaksaan gitu. Kalau misalkan kita contoh misalkan kita itu lagi belajar pelajaran lain lah selain psikologi, terus kita tuh dalam diri kita tuh kayak ada keterpaksaan gitu, kayak dari kamu tuh harus belajar ini, kamu harus belajar ini. Nah itu biasanya manfaat dari pelajaran tersebut tuh nggak bakal masuk ke diri kita gitu. Nah jadi kalau misalkan ingin lebih bermanfaatnya lagi ya kita jalani dengan dibawa enjoy gitu, atau nggak terlalu diberatkan sama diri kita. Mungkin sekian dari saya. Apa ada yang lebih ditanyakan lagi? Baik, sudah cukup. Terima kasih, Ade. Sebelumnya mau menjawab pertanyaan dari Fani. Oh ya, ini contoh dari 4 penelitian atau salah satunya aja ya? Fani. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Fani yang contoh dari penelitian dalam psikologi pendidikan. Nah, yang pertama kan ada descriptive research. Nah, contohnya itu misalnya kayak study tour yang ada di SMP gitu. Study tour misalnya ke Jogja atau kemana. Nah, kayak gitu sih. Terus yang kedua itu correlational research. Nah, correlational research ini contohnya itu misalnya penelitian dalam keterampilan proses sains, terus interaksi siswa terhadap alat praktikum dan praktikum biologi. Nah, terus yang ketiga experimental research. Experimental research ini contohnya itu kayak model pembelajaran atau problem based learning yang meningkatkan hasil belajar siswa dan dilakukan dengan pendekatan eksperimental dengan mendekatkan subjek penelitian ke dalam kelompok eksperimen tersebut. Nah, yang terakhir itu action research. Contohnya itu misalnya anak usia 5-6 tahun yang melakukan outdoor itu yang ada di TK kan biasanya kan kayak jalan-jalan keluar buat main sambil belajar kayak gitulah. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan Fani. Apakah jelas? Izin menjawab pertanyaan dari Safik. Tadi itu nanya
tentang metode descriptive research yang dimana riset menggambarkan opini, sikap, atau kejadian atau peristiwa tertentu yang menggunakan metode interview, observasi, dan survei. Pertanyaannya, apakah bisa diberikan contoh metode survei di jenjang SD seperti itu, Safi? Betul, Puji. Oke. Mungkin metode yang bisa diberikan gitu ya, kayak mungkin kayak survei, kayak angket, terus kuesioner ringan, kayak waktu kalian mungkin pernah ya di SD dikasih kayak selebaran kayak gitu tentang seberapa sering saya menyapu rumah, membantu ibu, dan yang kayak gitu. Apa sudah terjawab? Sudah, Puji. Terima kasih. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Karena masih ada sisa waktu, kita buka sesi kedua dari kita buka sesi 2 dari tanya jawab ini. Yang pertama ada Irna Marwa, perwakilan dari kelompok 5. Kepadanya saya persilahkan. Iya, apa suara saya terdengar? Terdengar. Ini saya mau tanya, kan psikologi pendidikan itu, enggak, maksudnya, apakah psikologi pendidikan itu hanya berlaku pada dunia akademik atau bisa di luar lingkup akademik? Terus perannya itu seperti apa kalau di luar lingkup akademik? Terima kasih. Baik, kepada kelompok 1, apakah sudah jelas? Sudah. Jelas. Lanjut. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, kepada Esa Rahman, selaku perwakilan dari kelompok 4. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan, saya Esa Rahman, perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan dari kelompok 4, bagaimana jika dalam mengajar seorang guru tidak menerapkan prinsip-prinsip psikologi pendidikan? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Esa. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Nadia Reswara selaku perwakilan dari kelompok 2. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, kan tadi cuma disebutkan tujuan secara umum dari psikologi pendidikan. Saya ingin bertanya, apakah tujuan khusus atau tujuan yang lebih rinci dari psikologi pendidikan? Terima kasih. Ya, terima kasih. Kepada kelompok 1, apakah sudah jelas pertanyaannya? Bisa diulang lagi? Oke, jadi kan tadi cuma disebutkan tujuan umum dari psikologi pendidikan. Kalau tujuan khusus atau tujuan yang lebih rinci itu apa? Terima kasih. Kepada kelompok 1, apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu kepada Nusrotina Bayani selaku perwakilan dari kelompok 6. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. 3 penanya saja ya. Dalam satu sesinya cukup 3 penanya, jangan banyak-banyak. Nanti satu sesi lagi. Ini sudah ada 3, sudah cukup. Baik, Pak. Untuk sesi untuk sesi 2 tanya jawab ini saya tutup. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
izin menjawab pertanyaan Irna. Apakah pertanyaan Irna seperti ini? Apakah psikologi pendidikan hanya berlaku pada akademik atau bisa juga di luar akademik? Benar begitu, Irna? Betul. Ya. Terus kalau itu perannya apa gitu di luar lingkup akademik? Ya, sesuai namanya ya, psikologi pendidikan itu hanya berfokus pada psikologis di bidang pendidikan. Jadi hanya membahas karakter dan perilaku peserta didik, juga fokus pada pemahaman karakteristik peserta didik. Jadi psikologi pendidikan hanya ada di lingkup akademik. Apakah terjawab? Kepada Irna, apakah sudah terjawab? Baik, saya lanjutkan aja ya. Saya ingin menjawab yang pertanyaan Irna. Pertanyaannya itu, Irna, Esa maksudnya Esa. Pertanyaan itu, bagaimana tadi itu pertanyaan si Esa, bagaimana ketika guru tidak memakai konsep psikologi pendidikan dalam mengajar? Menurut dari kelompok satu, kalau misalkan seorang guru dalam mengajar tidak memakai teori psikologi pendidikan, itu kurang efektif. Dikarenakan kenapa? Karena pernah ada yang bilang itu salah satu indikator seorang guru yang profesional jika ia memahami suatu kondisi atau suatu kondisi siswa dalam pembelajaran tersebut tidak memakai teori psikologi, nah kan kayak kurang efektif. Karena kan dalam belajar juga si guru itu harus mengetahui sifat dan karakter peserta didik tersebut. Mau menambahkan juga. Tadi kan betul ya. Terus karena kan psikologi pendidikan itu memahami kondisi siswanya ya, baik secara fisik, secara mental juga kan. Nah jadi kalau seorang guru atau pendidik tuh nggak pakai konsep psikologi pendidikan, ya mungkin guru tersebut bisa dikatakan kurang profesional ya, karena ia tuh tidak bisa memahami kondisi siswanya secara fisik maupun mental juga. Sudah cukup belum, Esa? Sudah, terima kasih Rifki. Mau menjawab yang Nadia. Tadi kan pertanyaan tuh, apa tujuan khusus dari psikologi pendidikan ya? Benar nggak Nadia? Iya, benar.
Mungkin tujuan usulnya tuh mempelajari ilmu psikologi pendidikan tuh untuk memahami dan meningkatkan juga proses belajar dan pembelajaran siswa ya. Jadi dapat disimpulin gitu. Jadi kalau kita tuh paham ilmu psikologi pendidik juga akan memahami peran dia yang sesungguhnya, yaitu bikin peserta didik tuh mau dan tahu gimana sih cara belajar. Sudah cukup belum, Nadia? Sudah cukup, terima kasih Rifki. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Untuk selanjutnya yaitu tanya jawab sesi 3 sekaligus sesi terakhir dari kegiatan tanya jawab pada presentasi siang hari ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Baik, di layar saya sudah ada 2 orang penanya. Yang pertama yaitu Nusratina Bayani selaku perwakilan dari kelompok 6. Silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan mungkin di awal juga udah dijelasin ya mengenai permasalahan apa saja sih yang sering muncul gitu ya dalam proses pembelajaran. Juga tadi, nah ini ya seperti yang di layar share screen-nya gitu kan, karakteristik guru yang efektif gitu kan, itu ada poin-poinnya gitu. Nah, ketika misalkan tadi kan sebenarnya udah sempat ditanyain juga ya sama Esa gitu ya, ketika guru mungkin tidak sesuai gitu ya, tidak memenuhi kriteria gitu ya sebagai guru gitu kan, dan tidak memenuhi persyaratan lah gitu ya kompetensinya gitu. Nah, dari perspektif psikologi pendidikannya sendiri gitu ya, gimana gitu solusi untuk menghadapi ya guru-guru yang seperti itu, karena mungkin itu bukan hanya 1-2 orang gitu ya guru yang seperti itu, maksudnya kita sering gitu menemukan, bahkan mungkin kita pun pernah gitu ya diajarkan atau dididik oleh guru yang ya masih kurang lah gitu ya, kurang sesuai gitu dengan yang seharusnya. Nah, mungkin nih teman-teman kelompok 1 bisa memberikan solusi gitu ya, tapi dari pandangan atau perspektif psikologi pendidikan gitu terhadap guru-guru yang mungkin tadi ya masih kurang sesuai gitu dengan kompetensi yang seharusnya dimiliki. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada kelompok 1, apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah. Baik, untuk penanya selanjutnya kepada Muhammad Najril selaku perwakilan dari kelompok 7. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya. Jadi tadi di terakhir tuh disebutkan kesimpulan itu bahwa tujuan psikologi pendidik itu membantu siswa secara umum untuk patuh pada proses pembelajaran dan juga dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan potensi siswa. Nah, dalam kondisi sekarang itu yang kita belajar daring, menurut kelompok penyaji, jenis penelitian manakah yang lebih efektif dan efisien dalam menunjang tercapainya tujuan psikologi pendidikan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Najril yang telah menyampaikan pertanyaannya. Sekaligus menutup pertanyaan sesi tanya jawab dari presentasi pada siang hari ini. Izinkanlah kami untuk mencari dulu jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari Bayan ya.
Jadi kan pertanyaan itu bagaimana itu solusinya menghadapi guru atau pengajar yang belum memakai kayak buat konsep kayak psikologi pendidikan tersebut. Caranya gimana? Kita kalau misalkan kan ada aja yang tidak tahu. Nah, berarti kita harus lakukan survei terlebih dahulu ke sekolah-sekolah tersebut. Setelah kita survei, terus kita ya adain pelatihan lagi atau pelatihan guru. Kita ajarkan lagi gitu misalnya. Ya nanti kita kasih tahu tentang kita tuh harus gini loh dalam mengajar siswa. Jadi kita tuh harus tahu sikapnya siswa tuh kayak gini agar dalam pembelajaran tersebut nih, dan guru juga kan pasti bakal lebih mengerti kalau misalkan lebih dibimbing kembali gitu untuk mendapatkan ilmu yang baru. Jadi mereka itu kalau ngajar jadi memiliki ya kayak memiliki wawasan buat pendidikan yang untuk mengajar yang baru. Apa ada yang tanyakan lagi? Mau menambahkan yang Bayan juga ya, tadi betul juga kata Ade. Tadi kan katanya solusi menghadapi guru yang kurang efektif ya. Mungkin kayak guru yang galak, terus yang kaku tuh kurang bersahabat gitu kan dengan peserta didiknya. Yang bikin hubungan guru sama siswa tuh jadi renggang kan. Nah, terus bakal jadi kebingungan nih dari siswa. Jadi siswa tuh jadi malu, pasif, terus jadi pendiam juga, takut kan. Nah, mungkin solusinya tuh guru tuh harus bersikap hangat dan harus lebih sering berinteraksi dengan siswanya. Nah, ini tuh bikin siswa tuh jadi nggak takut, jadi lebih deket juga, dapat juga kan chemistry-nya guru sama siswa tuh. Dan itu bakal bikin nyaman bertanya dan ningkatin juga kan keaktifan siswa dalam belajar. Nah, guru juga tuh harus bisa nih sesuai kayak tujuan psikologi pendidikan tadi kan, mengenali berbagai karakter siswa tuh supaya bisa memberikan solusi atas permasalahan yang dialami siswa tadi. Sudah terjawab belum, Mbak? Baik, cukup. Tadi sudah terjawab. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Nazril. Tadi kan pertanyaannya itu apa sih? Disebutkan bahwa tujuan psikologi pendidikan itu membantu siswa secara umum untuk patuh pada proses pembelajaran yang menggunakan untuk mematuhi kemampuan atau potensi siswa. Nah, menurut para penyaji, jenis penelitian manakah yang lebih efektif dan efisien dalam menunjang tercapainya tujuan psikologi pendidikan? Menurut saya, penelitian yang dapat digunakan dalam kondisi seperti ini mungkin bisa dari action research, yaitu bentuk penelitian yang didesain menggunakan metode deskripsi, korelasi, dan eksperimen. Nah, misalnya ambil contoh dari anak usia 5-6 tahun yang masih TK. Soalnya kan ada keponakan itu. Nah, itu kayak dikasih tugas suruh bikin teh manis gitu. Nah, itu kan bisa kayak bikin video tutorial membuat teh manis. Nah, habis itu setelah anak tersebut membuat video itu dan melakukan langkah-langkah step-step membuat teh manis tersebut, pastinya dapat meningkatkan meningkatkan potensi siswa atau pengetahuan kemampuan anak tersebut. Ya, mungkin seperti itu. Apakah terjawab? Baik, cukup terjawab. Terima kasih kelompok 1. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan pertanyaan. Semua rangkaian acara presentasi telah selesai. Izinkan saya untuk membacakan simpulan presentasi kita pada hari ini.
Psikologi pendidikan itu berfokus pada isu-isu yang berkaitan dengan proses dan faktor-faktor yang berkaitan dengan tindakan belajar. Dan tujuan dari psikologi pendidikan ini membantu siswa secara umum untuk patuh pada proses pembelajaran dan juga dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan potensi siswa. Baik, demikianlah tadi diskusi dari kelompok 1. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus udah gini mau apa, Titi Amel? Kamu moderator? Iya, Pak. Terus udah gini mau apa? Jangan ditutup, kan saya sedang ngobrol dengan kamu. Mic-nya jangan ditutup. Iya, baik, Pak. Kamu moderator? Iya, Pak. Setelah ini mau apa? Jika ada tambahan dari Bapak, boleh, Ya Pak? iya tuh, kamu ngomong tuh, ya belajar ya. Iya, Pak. Baik, untuk selanjutnya, pemaparan materi dari Bapak Suherman selaku dosen pengampu psikologi pendidikan dan bimbingan. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Amel ya dan para penyaji ya. Ada beberapa catatan dari diskusi hari ini ya. Barusan slide yang ditayangkan itu adalah 7 slide ya, karena yang lainnya bukan slide diskusi. Yang satu judul diskusi ya. Lalu yang kedua adalah nama-nama anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah terima kasih dan ngajak ngobrol. Itu kan ngajak tanya jawab. Dari 10 dikurangi 3 jadi ada 7. Jadi kalian itu seperti tidak serius ya. Membahas hal yang sedemikian penting tapi begitu sederhana ya. Padahal yang harus dibahas itu banyak sekali ya. Banyak sekali ya. Kalau kalian berdiskusi dalam kelompok maka yang terjadi akan banyak pengetahuan yang di-share kepada teman-teman ya. Jadi mohon yang lain nanti kalian harus ada komunikasi dalam kelompok ya. Sebelumnya dibincangkan dulu kita akan membahas apa, aspek-aspeknya apa saja, gitu kan? Ya. Bayangkan setiap anggota kelompok ya hanya ada yang hanya membacakan satu slide yang begitu ringkas, ya. Jadi dan yang membaca juga belum tentu paham apa yang ia baca, ya. Oleh karena itu, untuk kelompok yang akan datang, mohon yang akan menyajikan itu paham apa yang akan disajikannya, paham apa yang akan didiskusikannya, ya. Oleh karena itu, mohon setiap kelompok ada remukan, ada pembahasan di dalam kelompok dulu, ya. Dan PPT jangan dibuat oleh seorang. Mohon juga makalahnya disiapkan ya. Kalian diskusi jangan hanya menyiapkan PPT, tapi juga harus menyiapkan makalah ya. Kalau dalam surat yang saya sampaikan itu makalah dibuat 12 halaman ya, tidak ya, kalau memang kurang cukup untuk dibahas dalam 12 halaman, silahkan ditambah halamannya sesuai dengan keperluan gitu kan, sehingga Anda tidak terlalu ringkas ya. Bahkan sudah diringkas lagi ya, diperkecil lagi ya, seperti yang barusan ya. Ada 5 orang penyaji, masing-masing hanya rata-rata membaca 1 slide ya. Untuk apa gitu kan? Jadi yang menjanjikan itu harus paham apa yang ia omongkan ya. Jadi jangan hanya mengira-ngira. Ya tadi kan juga
ada keceplosan, ya. Apakah psikologi pendidikan itu hanya dalam bidang akademik? Tidak, ya. Ya, psikologi pendidikan itu akan berlaku dalam berbagai bidang yang terjadi dalam proses mendidik, ya. Mengembangkan kurikulum itu harus ada pemahaman psikologi, ya. Mengelola sekolah juga harus ada pemahaman psikologi. Kepala sekolah juga harus tahu, ya, konsep-konsep psikologi, ya. Yang membuat alat peraga juga harus tahu konsep-konsep psikologi. Yang membuat media-media pembelajaran, ya, instrumen pendidikan, ya, teknologi pendidikan harus tahu, ya. Kalian juga harus tahu konsep-konsep psikologi yang akan digunakan dalam pengembangan media pendidikan, dalam pengembangan teknologi pendidikan, dalam pengembangan instrumen-instrumen pembelajaran, gitu kan? Itu. Jadi tadi pernyataan itu tidak benar kalau psikologi pendidikan hanya berlaku dalam proses pembelajaran. Tidak, ya. Psikologi pendidikan itu berlaku dalam proses pendidikan. Proses pendidikan itu banyak, ya. Mengembangkan kurikulum, mengelola sekolah, ya, latihan pramuka, gitu kan, ya, ekstrakurikuler, semuanya memerlukan pemahaman psikologi pendidikan, gitu, ya. Jadi supaya kalian tahu, ya, jangan makanya dalam diskusi ini kalian harus menggunakan sumber yang cukup, ya, harus merujuk buku yang cukup, ya. Minggu depan saya akan bertanya kepada setiap mahasiswa, buku apa yang kamu punya untuk mata kuliah ini, ya. Minggu depan akan ditanya seorang-seorang, ya. Kalau sekarang ditanya, sudah bisa nggak? Reginald Gilbert, kamu sudah memegang buku apa untuk mata kuliah ini? Reginald Gilbert, kamu dengar? Igna Hapsa? Tolong. Iya, Pak. Kamu megang buku apa untuk mata kuliah ini? Punya buku apa untuk mata kuliah ini? Buku psikologi pendidikan yang ini, Pak. Oh iya, bagus. Dapada Spiano sudah punya buku apa untuk mata kuliah ini? Buku yang direkomendasikan oleh Bapak, Pak. Oh iya. Nabila sudah punya buku untuk mata kuliah ini? Belum, Pak, baru mesen, Pak. Oke. Dandi sudah punya buku untuk mata kuliah ini? Belum, Pak, baru mau pesan. Oh iya, ya, segera, ya. Tidak boleh mengikuti kuliah ini tanpa sumber, ya. Jadi mengikuti kuliah ini harus punya buku sumber untuk belajar, ya. Jangan hanya mendengarkan atau mengikuti diskusi juga yang tidak serius, ya, gitu kan? Diskusi serius, punya buku dan sebagainya, ya. Oke, ya, ya. Ini ada beberapa hal, ya, kegunaan psikologi pendidikan dalam proses pendidikan, ya. Memahami siswa, ya, memahami karakteristik siswa itu perlu psikologi pendidikan, ya. Memahami prinsip-prinsip dan teori pembelajaran, ya, itu juga perlu psikologi pendidikan. Memilih metode pembelajaran, ya, menetapkan tujuan pengajaran, ya, itu perlu. Menciptakan situasi dalam proses pembelajaran yang efektif, ya, yang enak, yang kondusif, ya. Menetapkan isi pembelajaran, makanya tidak mungkin sama, kan, di kelas 1 SD, kelas 2, 3, 4, 5, ya, kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai mahasiswa, tidak mungkin, ya, materinya sama. Disesuaikan dengan karakteristik perkembangan, ya. Membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar tulis, kamu akan ingat itu tidak ditulis, ya, tulis yang saya omongkan itu, tulis. Apa kegunaan psikologi dalam pendidikan, kan, gitu kan? Memahami siswa, memahami prinsip dan teori pembelajaran, ya,
Menulis saja harus disuruh, gimana kamu teh? Ya. Memilih metode pembelajaran, ya. Menetapkan tujuan pembelajaran, ya. Menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif, yang enak, ya, yang nyaman, itu perlu psikologi, ya. Memilih atau menetapkan isi pelajaran, isi mata kuliah, itu juga perlu psikologi, ya. Membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, ya, itu juga perlu, ya. Mengembangkan media dan teknologi pembelajaran, ya, media dan teknologi pembelajaran itu perlu, ya. Menilai hasil pembelajaran, ya, melaksanakan evaluasi, melaksanakan ujian, itu juga perlu psikologi pendidikan, ya. Mengembangkan kepribadian guru, ya, mengembangkan kepribadian guru, itu juga perlu psikologi pendidikan. Membimbing perkembangan siswa, ya, gitu kan. Ya. Menciptakan iklim sekolah yang kondusif, ya. Mengelola, memanage sekolah juga perlu psikologi. Mengembangkan kurikulum dan sebagainya, ya, gitu kan. Apa saja, ya, kajian-kajian psikologi yang relevan dalam pendidikan, ya. Prinsip-prinsip dan teori pembelajaran itu ada dalam psikologi pendidikan. Perbedaan individu, ya. Pertumbuhan dan perkembangan siswa, ya. Penyesuaian diri dan kesehatan mental, ya. Interaksi, ya. Ya, interaksi dalam lingkungan pendidikan, guru, siswa, gitu kan, dan kepribadian guru. Jadi begitu, ya. Jadi banyak hal yang terkait dengan psikologi pendidikan, ya. Hampir tidak mungkin, ya, atau tidak mungkin pelaksanaan pendidikan tanpa memahami psikologi, ya. Umumnya salah satu di antaranya tadi, ya, tidak mungkin, ya, materi pelajaran tiap level kelas sama, tidak mungkin, ya. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah karakteristik psikologis siswa, ya. Jadi tidak mungkin menyelenggarakan pendidikan tanpa memahami psikologi, ya. Dan psikologi pendidikan tidak hanya terjadi dalam kegiatan akademik, gitu kan, tidak hanya terjadi dalam kegiatan akademik. Kepribadian guru juga memerlukan kajian psikologi pendidikan. Pemahaman perkembangan siswa itu juga memerlukan kajian psikologi pendidikan, ya. Ya. Menetapkan ujian, ya, membuat soal, ya, itu juga memerlukan psikologi pendidikan, ya. Ya, jadi banyak hal, ya, yang dalam, ya, banyak hal dalam proses pendidikan yang memerlukan pemahaman psikologi, ya. Walaupun tadi disebutkan bahwa psikologi pendidikan adalah memahami interaksi, ya, atau memahami tingkah laku, ya, dalam interaksi siswa dalam lingkungan atau situasi pendidikan, ya. Memahami tingkah laku siswa dalam interaksi, ya, dalam interaksi dalam situasi pendidikan, begitu, ya. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi mohon, ya, buku-bukunya kalau mungkin, ya, buku-buku psikologi pendidikan itu banyak, ya, bukan hanya itu saja yang sudah Anda beli, ya. Silahkan nanti, ya, kalau ke perpustakaan baca, ya. Tapi minimal untuk kepentingan kuliah, minimal setiap mahasiswa memiliki satu buku untuk belajar, ya. Jangan sampai Anda tidak punya buku, ya. Ya baguslah buku yang mana, yang tadi yang psikologi pendidikan, ya,
Yang ini ya, mohon ya, ini kan, ya ini nih ya, ya itu ya, tolong dimiliki supaya Anda bisa belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Ya, kita tidak mungkin belajar dengan baik tanpa memiliki buku sumber ya. Ya, kita tidak mungkin belajar dengan baik tanpa memiliki buku sumber. Dan sumbernya bukan e-book ya, e-book itu aneh ya, tapi buku fisik supaya bisa dibaca di mana saja dan kapan saja ya. Kalau e-book kan kadang-kadang lupa apa judulnya, siapa pengarangnya gitu kan, dan seringkali berbeda dengan yang kita kaji ya. Jadi yang saya maksud buku sumber belajar bukan e-book, walaupun e-book juga bisa menjadi penunjang ya, tapi buku rujukan utama adalah buku yang fisik ya, buku fisik ya. Begitu, ada pertanyaan? Ya, oke ya. Minggu depan kelompok 2, mana kelompok 2 siapa? Kamu mau jawab nggak? Saya Pak, kelompok 2 Pak. Ya, kenapa tidak jawab ya? Siapa saja kelompok 2? Ada saya, Nadia, Amel, kemudian Hamam, dan Nifta. Ya, oke ya. Jadi mohon dikembangkan, disiapkan dengan serius ya, gitu kan? Ya, disiapkan dengan serius, tidak boleh satu penyaji hanya membaca atau menyajikan satu slide ya. Lalu yang akan dibahasnya didiskusikan dulu dalam kelompok ya, didiskusikan dulu dalam kelompok. Buku sumbernya harus lebih dari 3 ya, minimal 5 ya. Semuanya nih buku sumber untuk bahan diskusi minimal 5 buah buku ya. Ya, begitu ya. Nanti tulis ya. Makanya ini makalah segera ya, kirimkan sebelum diskusi. Ini kelompok 1 juga ya. Makalah bahan diskusi dan PPT bahan diskusi mohon dikirimkan ke saya sebelum diskusi. Sehari sebelum diskusi ya. Oke ya. Gitu ya. Jadi kalian akan diskusi pada hari Rabu, maka pada hari Selasa makalah dan PowerPoint sudah dikirimkan ke saya lewat WA saja supaya mudah membukanya ya. Karena lewat email kadang-kadang kan tidak setiap hari dilihat ya, tapi kalau WA setiap saat dilihat. Jadi mohon makalah dan PowerPoint ya dikirimkan ke saya sehari sebelum pelaksanaan diskusi, artinya hari Selasa sudah dikirim ya, gitu. Supaya kalian siap-siap, jangan dibuat semalam sebelum diskusi ya. Kalaupun sudah dikirim ke saya, kalian boleh menambah bahan lagi kalau memang dianggap perlu ya. Ya, jadi kalaupun kalian sudah pada hari Selasanya sudah mengirim ke saya makalah dan PowerPoint, namun kalian masih dimungkinkan untuk menambah materi ya kalau memang itu dianggap perlu ya. Makalahnya tidak usah dipaksakan 12 halaman ya, boleh lebih ya, boleh lebih sesuai kebutuhan sajalah. PowerPoint-nya juga ya tidak usah dipaksakan 15 slide, apalagi dikurangi dengan 1 judul, 1 daftar anggota, 1 terima kasih kayak yang hari ini. Kan hanya 7 isinya ya, padahal yang saya maksud 15 itu adalah isinya saja, bukan semuanya ya. Jadi nanti semuanya ya boleh atau ya sajikan materi diskusi itu dengan cukup ya, jangan diringkas-ringkas sampai tidak paham gitu kan. Terlalu ringkas kan menjadi tidak paham ya. Ya, secukupnya saja ya, jangan dipaksakan terlalu ringkas ya. Kalau terlalu ringkas malah menjadi tidak paham. Gitu ya. Baik, saya kira untuk pertemuan hari ini kita akan cukupkan sekian saja. Ya, kita siap-siap untuk diskusi minggu depan. Ya, semuanya juga harus menyiapkan diri.
Nanti saya akan tanya, kelompok 3 sudah berdiskusi enggak untuk mengembangkan makalah dan PowerPoint-nya ya. Minggu depan akan saya tanya ya. Gitu kan. Ya, minggu depan akan saya tanya ya, minimal pokok-pokok yang akan dibahasnya ya sudah ada belum ya. Tapi kalau yang akan diskusi bukan hanya pokok-pokoknya saja, tapi seluruh materi yang akan didiskusikan harus sudah ada dalam makalah dan harus sudah ada dalam PowerPoint ya. Oke. Silakan dokumentasi dulu. Baik, semuanya diharapkan untuk on cam ya. Kalau saya dipaksakan harus on cam, yang tidak ada ya itulah yang tidak hadir. Ya, yang tidak on cam dia tidak hadir gitu. Supaya kayak kelihatan. Ya. Baik, Bapak. Oke, slide pertama dulu ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Oke ya, siap-siap ya, belajar terus ya. Belajar terus, semangat terus, jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Ya, makasih semuanya. Ya, Bapak. Saya live duluan ya. Ya, Bapak. Ya Pak, terima kasih. Recordnya matiin dulu ya, Tegar.